Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Halo para pemirsa, selamat pagi. Alhamdulillah, ini video saya di hari yang kedua. Mudah-mudahan selalu istiqomah untuk selalu menambah ilmu, menggali ilmu, dan menyebarkan ilmu. Baik para pemirsa, pagi ini akan saya bawakan tema mengenai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena beberapa hari lagi, yaitu tepatnya besok tanggal 28 September 2023, tepat tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 1445 Hijriah. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Namun kemuliaannya melebihi kemuliaan para nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. Diutus di akhir zaman sebagai penyempurna ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW membawa misi yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua umatnya, umat akhir zaman, yang juga diriwayatkan umat Nabi Muhammad ini menjadi dambaan umat-umat terdahulu. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam yang menyandang seorang kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena saking mulianya dan istimewanya umat Muhammad, istimewa karena menjadi umat daripada manusia yang paling mulia, manusia yang paling istimewa, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad SAW membawa misi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya, kata Nabi Muhammad SAW, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Dan Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa misi Nabi Muhammad SAW adalah salah satunya membenahi akhlak kita, membenahi akhlak umatnya, yang mana dulu ketika Nabi Muhammad SAW awal diutus di Mekah, kebanyakan akhlak manusia ini sudah keluar pada jalurnya. Dan akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW bisa kita ambil garis besarnya ada dua. Yang pertama adalah akhlak kita, ya, makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak kita kepada sesama makhluk. Jadi di sini kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukan atau berakhlak kepada yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kepada makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya tentunya. Dan pada akhirnya ketika kita sudah menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka akan tumbuhlah di dalam jiwa kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi makhluk yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di sisi para makhluk hidup, dan yang terpenting adalah mulia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena firman Allah di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa
Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulianya di antara kalian adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah. Maka di sini kita perlu meneliti diri kita, mengoreksi diri kita. Apakah diri kita ini sudah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, yang mana itu adalah tugas daripada Nabiullah Muhammad SAW untuk membenahi akhlak kita. Kemudian akhlak kita kepada sesama manusia bagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah akhlak kita kepada sesama muslim di Indonesia khususnya, dan juga keluarga kita muslim di dunia. Kita harus saling membantu, saling tolong menolong, dan saling mencukupi kebutuhan kita masing-masing. Selain kepada umat Islam, maka kita juga diwajibkan untuk selalu berakhlak juga kepada orang yang sesama bangsa. Jadi satu Indonesia, sama-sama orang Indonesia, apapun agamanya itu, suku bangsanya, bahasanya apa, tetap menjadi kewajiban kita untuk saling menghormati dan tolong menolong. Dan yang ketiga adalah kita saling tolong menolong, membantu kepada keluarga kita. Jadi yang pertama kepada sama muslim, kemudian sama bangsa Indonesia, dan yang kedua adalah kepada tetangga kanan kiri kita, dan juga yang terpenting keluarga kita. Sehingga setelah kita menjalankan akhlak tersebut kepada makhluk, kepada sama manusia, maka akan tumbuhlah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan juga ukhuwah basyariyah. Mudah-mudahan yang sedikit ini di pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang ingin memberikan masukan kritik kepada saya, silahkan tulis di komentar ya, demi kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.